Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kenapa mayoritas orang Kristen makan babi? Kalau kita lihat di YouTube, para tokoh utama Kristen membela konsumsi daging babi dengan menggunakan pengalaman Rasul Petrus. Dalam Kisah 10 diceritakan ketika Rasul Petrus kelaparan dan dia ingin makan. Disebutkan, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Perhatikan, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelih dan makanlah." Kisah ini dianggap sebagai peresmian bagi semua orang Kristen untuk boleh makan babi dan berbagai binatang haram lainnya. Apakah ini kebenaran? Apakah ini firman Tuhan? Maafkan, ini adalah salah interpretasi, penyimpangan firman Tuhan. Oleh karena meskipun penglihatan ini muncul 3 kali, tetapi diceritakan juga bahwa Petrus menolak memakannya. Jadi Petrus tidak pernah memakan makanan haram. Rasul Petrus bukan pionir Kristen untuk makan babi. Tuhan hendak memberikan suatu pelajaran penting bagi Petrus dan gereja Kristen. Dengarkan interpretasi Petrus yang benar atas penglihatan ini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Jelas kisah ini tidak sedang mengajarkan tentang makanan, tetapi kebenaran bahwa kita tidak boleh mengharapkan orang. Kita tidak boleh bersikap diskriminasi. Kita tidak boleh memandang orang berdasarkan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, usia, dan berbagai ciri lainnya. Inilah kebenaran penting dan indah dari penglihatan Petrus. Beberapa tahun yang lalu ada gerakan keagamaan yang mengejutkan masyarakat Indonesia. Gerakan The Children of God. Lihat, mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka percaya pada amanat agung penginjilan dunia. Ajaran sentral dari teologi mereka adalah hukum kasih. Dan ini dia, wujud kasih termulia adalah dengan hubungan seks dengan siapa saja di antara anggota dan calon anggota. Gerakan ini akhirnya dilarang di Indonesia karena terbukti menyimpangkan seks atas nama agama. Anda lihat, interpretasi yang salah menjadikan Alkitab landasan untuk merusak kehidupan. Saudara, apakah kita adalah umat Alkitab? Sola Scriptura, satu-satunya sumber kebenaran? Kalau begitu, hermeneutika Alkitab yang benar adalah sangat penting untuk menemukan maksud Tuhan bagi kita dan bagi gereja kita. Penafsiran Alkitab yang benar akan menghasilkan teologi yang benar. Teologi yang benar akan menghasilkan iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan hubungan yang benar dengan Pencipta. Dan hubungan yang benar dengan Allah menghasilkan hidup yang terberkati, bahkan menjadi berkat besar bagi dunia. Itu keren.